Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam pembahasan statistika matematika. Kali ini kita akan mempelajari expected value, pemanfaatannya dan pengembangannya, mulai dari rata-rata, variance, moment generating function, bahkan sampai ke faktorial moment generating function. Expected value dinyatakan dengan EX atau mu mu X. Jika X adalah suatu discrete random variable dengan probability density function fx, maka yang dimaksud dengan expected value dari X dinyatakan dengan sigma dari semua nilai random variable X dikalikan dengan PDF-nya. X mungkin saja bisa terbatas dan bisa juga tak berhingga. Maka expected value akan eksis jika X-nya itu tertentu atau jika ia merupakan series yang tidak terbatas. Untuk memperoleh expected value yang eksis, maka series tadi haruslah berbentuk series yang konvergen atau menuju ke satu titik tertentu. Mari kita bandingkan kemiripan ketika kita menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan expected value. Di sini ada mid value atau mid values, nilai tengah, nilai yang diperoleh dari rata-rata antara batas bawah dan batas atas kelas. Kemudian ada frekuensi dari masing-masing kelas, lalu kita kalikan antara mid value atau nilai tengah dengan frekuensinya dan kita jumlahkan, lalu kita bagi hasil penjumlahan ini dengan jumlah seluruh frekuensi yang ada. Diperoleh nilai rata-rata atau min adalah sigma atau penjumlahan semua nilai tengah dengan frekuensinya masing-masing dibagikan dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Tampak di sini bahwa perbandingan antara nilai frekuensi pada satu baris tertentu dengan total frekuensi itu adalah peluang sesungguhnya. Lalu kita pindah ke random variable X dengan X1, X2 sampai Xn, di mana setiap random variable memiliki probability density function atau fx masing-masing, lalu kita kalikan jumlahan semua perkalian antara nilai random variable dengan PDF-nya itu menghasilkan expected value. Jadi sesungguhnya expected value ini mirip ketika kita menghitung rata-rata data berkelompok untuk kasus random variable discrete. Perhatikan contoh berikut. Misalkan E adalah pasangan I dan J, di mana I dan J ini adalah representasi dari outcome yang dihasilkan dari pelemparan dua dadu bermata 6. Jika kita ingin menemukan expected value dari random variable kuadrat dari selisih dua nilai mata dadu yang muncul, maka nilai random variable yang mungkin hanya ada 0, 1, 4, 9, 16, dan 25 dengan probability masing-masing 6/36 untuk random variable dengan nilai 0, kemudian 10/36 untuk nilai random variable 1, 8/36 untuk nilai random variable 4, dan seterusnya. Untuk memperoleh expected value, kita kalikan setiap nilai random variable dengan peluangnya masing-masing, tepatnya pada kolom ketiga hasilnya. Kemudian setelah itu kita lakukan penjumlahan keseluruhan, diperoleh 210/36 atau 5,83. Dengan kata lain, nilai harapan atau expected value dari kuadrat selisih dua nilai mata dadu adalah sebesar 5,83.
Bagaimana expected value untuk random variable yang bersifat continuous? Untuk X, random variable continuous dengan probability density function fx, maka expected value-nya didefinisikan sebagai integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari perkalian nilai random variable dengan peluangnya dx. Nah, nilai expected value ini akan eksis jika integral di dalam persamaan menghasilkan nilai tertentu atau kita sebut sebagai konvergen. Sebagai contoh, dalam buku Bain halaman 86 nomor 18 ya, fungsi PDF fx adalah 2x/9 untuk nilai x di antara 0 dan 3 dan 0 untuk lainnya. Maka kita tinggal menghitung expected value-nya, maka nilai expected value diperoleh dengan cara mengintegralkan perkalian nilai random variable dengan fungsi kepekatan peluangnya dengan batas dari min tak hingga sampai tak hingga, atau dengan mengacu ke soal dari 0 sampai 3 x dikali fungsi dari x, maka diperoleh hasil integralnya sebesar 2x pangkat 3 per 9 dikali 3. Kita masukkan batasan bawah dan batasan atasnya, diperoleh angka 2. Jadi untuk fungsi kepekatan peluang fx 2x/9 akan diperoleh nilai expected value sebesar 2 untuk rentang antara 0 sampai dengan 3. Selanjutnya kita kembangkan dari expected value ke expected of random variable. Fungsi ini sangat penting dalam statistika matematika karena melalui fungsi ini kita bisa mengembangkan ke fungsi-fungsi lain yang digunakan dalam statistika matematika. Sebagai contoh, misalkan jika sebuah x adalah random variable dengan probability density function fx dan ux adalah sebuah fungsi dengan nilai real di mana domains-nya ada termasuk dalam all possible values dari x atau nilai-nilai yang mungkin dari x, maka expected of random variable dari ux adalah jumlah semua perkalian antara ux dengan fx jika x adalah diskrit, atau integral untuk semua x dari perkalian ux dikali fx dx jika x adalah continuous. Selanjutnya ada satu sifat dari expected of random variable ini, di mana kalau fungsi random variable tadi dikalikan dengan suatu konstanta, maka expected value-nya akan berubah menjadi dalam bentuk persamaan, misalkan a dikali gx ditambah b dikali hx akan sama dengan a dikali expected value dari random variable gx ditambah b konstanta b dikalikan expected value dari random variable hx. Dengan demikian, ekspektasi dari suatu persamaan ax ditambah b akan sama dengan a dikali expected value x ditambah dengan b. Salah satu pemanfaatan dari expected of random variable adalah membentuk varians yang dinotasikan dengan sigma pangkat 2 atau sigma x pangkat 2 atau Vx, di mana varians ini adalah expected dari random variable ux, di mana ux-nya sendiri adalah x dikurangi mu pangkat 2. Persamaan ini telah kita pelajari sewaktu mempelajari statistika deskriptif waktu pembahasan varians. Varians ini adalah ukuran keragaman atau tingkat penyebaran dari distribusi random variable. Akar dari varians kita sebut standar deviasi.
Dari contoh 1, kita akan coba hitung berapa varians dari distribusi random variable ini. Ya, dengan memanfaatkan tabel ini, kita bisa menghitung varians dari nilai random variable pelemparan 2 dadu, lalu kita amati kuadrat dari selisih nilai 2 mata dadu. Di example 1 atau di contoh 1 telah disajikan nilai random variable dan fungsinya. Sekarang kita tinggal tambahkan perkalian setiap nilai random variable terhadap rata-ratanya atau selisih random variable dengan rata-ratanya dipangkatkan 2 dikalikan peluangnya, kemudian dijumlahkan, diperolehlah nilai varian sebesar 1,29. Langkah-langkah ini mirip persis seperti kita mencari varians dari pembelajaran statistika deskriptif. Pemanfaatan dari sifat expected of random variable berikutnya adalah momen. Kita mengenal dua jenis momen, yaitu momen di sekitar titik asal atau titik nol dan momen di sekitar rata-rata. Momen ke K di sekitar titik nol dari random variable dinyatakan dengan expected dari X pangkat K. Berarti UX-nya adalah X pangkat K. Karena itu, momen pertama di sekitar titik asal dari random variable adalah rata-rata itu sendiri atau mean. Momen ke K di sekitar rata-rata adalah dari random variable X dinyatakan dengan E atau expected dari X diambil mu pangkat K. Berarti UX-nya sekarang adalah X dikurang mu pangkat K. Karena itu, momen kedua di sekitar rata-rata dari random variable adalah varians, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu expected dari X diambil mu pangkat 2 atau sigma kuadrat. Inilah varians. Jadi varians adalah momen kedua di sekitar rata-rata. Momen ketiga di sekitar rata-rata dari random variable adalah ukuran untuk mengukur seberapa simetri sebuah distribusi. Kita mengenal ini sewaktu mempelajari statistika deskriptif. Ukuran skewness. Jika X adalah random variable dan A dan B adalah suatu konstanta, maka varians bisa dinyatakan dalam bentuk expected dari momen kedua di sekitar titik 0 dikurangi rata-rata pangkat 2. Dengan kata lain, momen kedua itu sesungguhnya adalah varians ditambah rata-rata kuadrat. Dengan persamaan matematik sederhana, maka varians dari persamaan AX tambah B akan sama dengan nilainya A kuadrat dikalikan varian X. Pemanfaatan yang ketiga dari expected of random variable adalah moment generating function atau disingkat dengan MGF. By definition, moment generating function dinyatakan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. Jika X adalah suatu random variable, maka expected value dari MXT adalah expected dari E pangkat TX. Inilah yang disebut sebagai moment generating function. Mengapa disebut moment generating function? Karena dengan mencari persamaan E expected dari E pangkat TX, maka kita akan memperoleh momen-momen yang lain. Jika momen generating function-nya ada, maka momen ke R adalah expected dari X pangkat R adalah M Rx 0 untuk semua R dari 1, 2, dan seterusnya. Artinya, persamaan momen yang dibahas pada slide yang tadi atau slide sebelumnya bisa kita cari dengan memanfaatkan moment generating function pada nilai T sama dengan 0 dengan turunan ke R. Mudahnya, untuk expected X
1 misalkan, ketika R-nya sama dengan 1 untuk mencari momen pertama, berarti kita mencari persamaan moment generating function pada saat T sama dengan 0 pada turunan pertama. Secara umum, moment generating function itu bisa dinyatakan dalam bentuk 1 ditambah sigma R1 sampai tak hingga dari expected X pangkat R dikalikan T pangkat R, R faktorial. Mari kita pahami expected value, expected random variable, variance, moment, dan MGF melalui beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama adalah misalkan suatu percobaan di mana hasilnya dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu berhasil dan gagal. Berarti nilai dari random variable itu kita nyatakan sebagai 1 jika hasil dari eksperimen itu berhasil dan X sama dengan 0 jika gagal. Nah, problem kita adalah bagaimana probability mass function atau probability density function dari X. Yang kedua, tentukan expected value dari X. Lalu bagaimana varian X-nya? Tentukan momen ketiga di sekitar rata-rata dan bagaimana MGF dari eksperimen yang dicontohkan ini. Baik, kita bahas satu persatu. Karena eksperimennya hanya dilakukan 1 kali dan setiap apa yang diamati berhasil, kita nyatakan sebagai jika X sama dengan 1, maka peluang kalau X ini terjadi, kalau X sama dengan 1 terjadi sebesar P. Kemudian peluang lainnya tentu 1 kurang P, karena kan jumlahan untuk semua PDF adalah harus 1. Jadi kalau kita jumlahkan P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1. Di mana P-nya akan berada di antara 0 dan 1. Itu untuk menjawab persoalan yang pertama. Jadi bagaimana fungsi dari kepekatan peluangnya atau probability mass functionnya atau probability density functionnya dari case tadi hanya dinyatakan bahwa fx adalah p jika x-nya 1 dan 1 min p jika x-nya sama dengan 0. Biasa di buku-buku lain dituliskan 1 min p ini sebagai key. Lalu yang kedua, bagaimana nilai expected value dari random variable x? Karena ini adalah kasus diskrit, maka expected value-nya adalah jumlahan dari semua x, x-nya itu hanya 0 dan 1, dari perkalian nilai random variable dan peluangnya. Kan untuk x sama dengan 0, kita kalikan peluangnya 1 min p. Untuk x sama dengan 1, kita kalikan dengan p. Sehingga expected value dari case ini adalah sebesar P atau sebesar peluang terjadinya sukses. Berikutnya kita cari nilai variance dari X. Variance dinyatakan sebagai expected value dari X dikurangi EX pangkat 2 sama dengan sigma X-nya dari 0 sampai 1 dari X dikurangi P ini adalah nilai dari EX pangkat 2 dikalikan peluangnya. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan yaitu 0 kurangi P pangkat 2 dikalikan 1 dikurang P. Ditambah 1 dikurang P pangkat 2, 1 ini adalah X sama dengan 1 ya, dikalikan peluangnya sebesar P. Dengan menyelesaikan persamaan matematik sederhana ini, diperoleh bahwa P kuadrat dikurang P pangkat 3 ditambah 1 dikurang P ditambah P kuadrat dikali P. Kita selesaikan persamaan aljabar ini. Ada yang dicoret untuk yang sama ya, min P pangkat 3 ditambah P pangkat 3 adalah 0. Sehingga diperoleh P kuadrat dikurangi 2P kuadrat adalah min P kuadrat. Dan ini P. P-nya kita keluarkan 1 min P. Nah, karena di buku-buku lain dituliskan 1 min P itu adalah Q, kita boleh saja menuliskan persamaan ini sebagai PQ ya, kalau Q-nya adalah 1 dikurang P. Dengan demikian, variance untuk
percobaan yang hanya menghasilkan sukses dan gagal atau berhasil dan gagal dalam satu kali percobaan adalah sebesar P dikali Q atau P dikalikan 1 dikurang P. Sekarang kita coba selesaikan permasalahan momen ketiga di sekitar rata-rata. Momen ketiga di sekitar rata-rata dinyatakan dengan expected dari X dikurangi expected X dipangkatkan 3 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 1 dari X dikurang P pangkat 3 dikalikan peluangnya. Silahkan diuraikan untuk X sama dengan 0 dikalikan peluangnya dan untuk X sama dengan 1 dikalikan peluangnya. Lalu selesaikan persamaan matematik ini, persamaan aljabar ini, maka akan diperoleh momen ketiga di sekitar rata-rata untuk kasus eksperimen yang menghasilkan berhasil dan gagal dalam satu kali percobaan adalah 2P pangkat 3 dikurangi 3P pangkat 2 ditambah P. Sekarang kita coba mencari momen generating function untuk random variable X. Dari persamaan mxt sama expected dari E pangkat Tx, maka ini akan sama dengan sigma dari X sama dengan 0 dan 1 E pangkat Tx dikalikan fungsi peluangnya. Dari sini diperoleh bahwa untuk X sama dengan 0 berarti E pangkat 0 dikalikan 1 min P ditambah E pangkat 1 kali T dikalikan P. Kalau 1 min P ini kita nyatakan sebagai Q, maka 1 min P ini kita tulis sebagai Q. Dan E pangkat 1 T kali P adalah P E pangkat T. Nah, inilah yang disebut dengan moment generating function dari percobaan yang menghasilkan berhasil dan gagal dalam satu kali percobaan, yaitu fungsi dari T dikali E pangkat T dikalikan P ditambahkan Q. Kita coba uraikan bagaimana dari moment generating function ini menghasilkan momen-momen yang lain. Kalau kita turunkan momen generating function yang dihasilkan pada turunan pertama diperoleh P dikalikan E pangkat T. Pada saat T sama dengan 0, maka akan sama dengan P dikalikan E pangkat 0 atau P. Dengan demikian, turunan pertama dari momen generating function pada T sama dengan 0 adalah momen pertama, yaitu E expected dari X. Jika kita turunkan momen generating function pada turunan kedua di T sama dengan 0, itu akan menghasilkan momen kedua, yaitu E atau expected dari X pangkat 2, dan seterusnya. Kita coba pahami tentang expected value, variance, dan MGF untuk kasus continuous. X adalah random variable continuous pada interval antara alpha dan beta yang dinyatakan dengan fungsi PDF-nya sebesar 1 per beta dikurang alpha jika X-nya berada di antara alpha dan beta dan 0 untuk lainnya. Tentukan nilai expected value, variance, dan MGF untuk kasus ini. Baik, yang pertama, expected value untuk kasus continuous adalah integral dari rentang interval yang tersedia dan X dikalikan fungsi PDF-nya dx ya. Jadi integral ini kita selesaikan, dia integral dari alpha ke beta, X dikalikan fungsi peluangnya adalah 1 per beta dikurang alpha, atau sama dengan 1 per 2 beta kurang alpha X pangkat 2. Lalu kita masukkan nilai-nilai alpha dan betanya, dan dengan menyelesaikan aljabar sederhana ini akan diperoleh expected value dari kasus ini adalah alpha ditambah beta per 2. Nanti di pembelajaran berikutnya, kasus seperti ini disebut dengan
uniform random variable atau random variable uniform dalam bentuk continuous. Kembali ke persoalan berikutnya adalah menghitung varians. Untuk menghitung varians, kita bisa memanfaatkan sifat bahwa varians itu adalah momen kedua di sekitar titik 0 dikurang momen pertama di sekitar titik 0 dipangkatkan 2. Dengan persamaan ini kita masukkan ke integralnya alfa sampai dengan beta dari x kuadrat dikali fungsi peluangnya dikurangi, ini adalah expected value yang diperoleh dari hasil sebelumnya. Lalu selesaikan persamaan kalkulus ini. Teman-teman yang sudah mempelajari kalkulus akan dengan mudah memecahkan persamaan aljabar ini. Maka hasil akhir dari penghitungan varians ini adalah beta dikurang alfa pangkat 2 dibagi 12. Sebagai catatan bahwa beta pangkat 3 dikurangi alfa pangkat 3 dibagi beta kurang alfa akan diperoleh beta kuadrat ditambah alfa kuadrat ditambah alfa kali beta. Identitas ini dimanfaatkan ketika memecah beta pangkat 3 dikurangi alfa pangkat 3 dibagi beta kurang alfa, sehingga diperoleh varians beta kurang alfa kuadrat dibagi 12. Lalu bagaimana bentuk moment generating function-nya? Moment generating function dinyatakan sebagai f atau expected dari e pangkat tx. Lalu masukkan ke persamaan integral dari alfa sampai dengan beta e pangkat tx dikalikan fungsi peluangnya dan dx. Integral dari e pangkat tx adalah seperti dikalikan e pangkat tx. Alfa sampai beta ini adalah fungsi peluangnya 1 per beta dikurang alfa. Dengan demikian, moment generating function untuk kasus uniform random variable di kasus continuous adalah e pangkat beta dikalikan t dikurangi e pangkat alfa kali t dibagi beta kurang alfa dikalikan t. Silahkan teman-teman eksplorasi berapa momen pertama di sekitar titik 0 dengan cara menurunkan persamaan moment generating function ini pada turunan pertama dengan t sama dengan 0. Untuk momen kedua di sekitar titik 0 berarti teman-teman tinggal menurunkan pada turunan kedua dari persamaan terakhir ini pada saat t sama dengan 0 dan seterusnya. Sekarang kita bahas sifat-sifat dari MGF ya. Yang pertama, jika ada satu fungsi y sama dengan ax ditambah b, maka moment generating function dari y adalah e pangkat bt dikalikan moment generating function dari x dengan nilai a dikalikan t. Sekarang, kalau ada dua random variable dengan kumulatif distribution function masing-masing f1x dan f2x dan moment generating functionnya m1t dan m2t berturut-turut, maka kumulatif distribution function 1 dan kumulatif distribution function fungsi yang kedua kan sama untuk semua nilai real x jika dan hanya jika moment generating function kedua random variable ini sama untuk semua t berada di interval min h sampai dengan positif h, di mana h itu adalah bilangan positif. Kesimpulannya adalah dua random variable yang memiliki kumulatif distribution function yang sama untuk setiap nilai real dari nilai random variabelnya akan terpenuhi jika dan hanya jika moment generating function kedua random variable itu sama. Bentuk lain dari expected of random variable adalah factorial moment. Factorial moment ke r dari random variable x dinyatakan dalam bentuk expected dari x dikalikan x min 1, x min 2 sampai perkalian x dikurang r kurang 1. Kita menuliskan factorial moment generating function dengan fmgf dari random variable x adalah g xt sama dengan e atau expected dari t pangkat x. Ini akan eksis untuk semua t
pada interval 1 kurang H kurang dari T kurang dari 1 plus H. Jika random variable X memiliki factorial moment generating function atau factorial moment generating function yang eksis ya, sebesar GXT, maka turunan pertama dari factorial moment generating function tadi di T sama dengan 1 akan sama dengan expected value-nya. Ingat bahwa ini bisa diperoleh melalui moment generating function dengan cara menurunkan moment generating function pada turunan pertama di T sama dengan 0. Itu bedanya. Turunan kedua dari factorial moment generating function pada saat T sama dengan 1 adalah expected dari X dikalikan X min 1. Sehingga turunan ke R dari FMGF pada saat T sama dengan 1 akan diperoleh faktorial moment ke R. Demikian pembahasan statistika matematika kali ini. Untuk lebih memahami penyampaian materi ini, teman-teman bisa memperdalam melalui buku Bain atau buku Walpole. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.